Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jemaah Masjidil Hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat umur dan juga nikmat hidayah iman Islam, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya di akhir zaman. Insyaallah kita berada di dalamnya. Amin. Baik jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil iktikaf sampai sholat isya, kita lanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an jumhuril ulama'i, dan dari jumhur para ulama, annal fikrota, sesungguhnya berfikir atau bertafakur atau merenung, ala khamsati aujuhin, terbagi atas 5 macam atau 5 cara. Fikratun, oh nggak nyambung ya? Sudah. Jelas? Jelas. Yang nggak jelas apa ya? Oh bacaan nggak jelas. Jelas yang duduk itu. Nah ini kan santri semua. Hah? Ini rata-rata kan santri semua. Sudah berapa tahun ngaji? Masya Allah ini. Annal fikrota, sesungguhnya berfikir, bertafakur, merenung, ala khamsati aujuhin, terbagi atas 5 cara atau 5 jalan, 5 macam. Fikratun fi ayatillahi, yang pertama memikirkan, merenungkan tentang ayat-ayat Allah. Yatawalladu, ya, diambil dari kata walada. Tawallada yatawalladu tawalludan. Yatawalladu, yang dapat melahirkan, minha, dari perenungan tersebut, at-tauhidu, ketauhidan, wal yaqinu, dan keyakinan. Ini yang pertama, memikirkan ayat-ayat Allah, merenungkan ayat-ayat Allah yang dapat melahirkan ketauhidan dan keyakinan. Wa fikratun, dan yang kedua memikirkan, merenungkan, fi alaillahi, tentang nikmat-nikmat Allah, yatawalladu, yang dapat melahirkan, minha, dari perenungan tersebut, al-mahabbatu, kecintaan kepada Allah. Jadi yang kedua memikirkan nikmat-nikmat Allah yang akan melahirkan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa fikratun, dan yang ketiga memikirkan, fi wa'dillahi, terhadap janji-janji Allah Ta'ala, yatawalladu, yang dapat melahirkan, minha, dari perenungan tersebut, ar-rugbah, kecintaan terhadap akhirat.
merenungkan janji-janji Allah dapat melahirkan cinta terhadap akhirat. Wa fikratun, dan yang keempat, memikirkan fi wa'idillahi, tentang ancaman Allah Ta'ala, yatawalladu, yang dapat melahirkan minha, dari perenungan tersebut, al-haibah, rasa takut berbuat dosa. Wa fikratun, dan yang kelima, memikirkan fi taksiri nafsihi, tentang kelalaian dirinya, anil ta'ati, dari taat kepada Allah, ma'a ihsanillahi ilaihi, disertai kebaikan Allah kepadanya, yatawalladu, yang dapat melahirkan minha, darinya, al-haya'u, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah dimuliakan Allah, sampai situ dulu. Jadi berpikir atau bertafakur itu ada berapa? Ada berapa? Ada 5 ya. 1, mentafakuri ayat Allah, merenungkan ayat Allah. Yang kedua, merenungkan nikmat Allah. Yang ketiga, merenungkan janji Allah. Yang keempat, merenungkan ancaman Allah. Yang kelima, merenungkan kekurangan diri. Diulang ya, sampai paham. 1, merenungkan ayat-ayat Allah. 2, merenungkan nikmat Allah. Yang ketiga, merenungkan janji Allah. Yang keempat, merenungkan ancaman Allah. Yang kelima, merenungkan kekurangan diri. Baik jemaah dimuliakan Allah, ini kita akan membahas tentang tafakur. Kita sering mendengar istilah tafakur. Jadi ada tadakur, ada tafakur, ada tasyakur. Kalau tadakur kan berzikir, ada tasyakur, bersyukur. Nah ini ada tafakur, diambil dari kata tafakkaro, ya tafakkaru tafakkuron, dari kata fikir. Bahwa bertafakur ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menegaskan tentang pentingnya berfikir, merenung. Di antaranya ada kalimat afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir? Dan itu kalimat itu diulang-ulang. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal, tidak berfikir, tidak merenung. Nah, berfikir ini merupakan ibadah. Ya, jadi berfikir itu termasuk bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, haji. Ada ibadah yang tidak butuh tenaga, ibadah yang gak perlu ngomong. Ya, jadi ada ibadah gak perlu pakai tenaga, gak perlu pakai bicara, cukup bapak diem saja, yang bergerak hanya pikiran saja, yang disebut dengan ibadah tafakur. Ya, jadi tafakur ini ibadah yang sangat mudah. Kalau dikir kan masih diucapkan ya, betul enggak? Sholat ada gerakan, ada bacaan. Tapi tafakur itu tidak perlu mulutnya bicara, tidak perlu badannya bergerak. Bapak cukup duduk sambil merenung. Itu namanya tafakur. Kata Sayyidina Ali, ya, beliau mengatakan, la ibadah akan tafakur. Tidak ada ibadah sunnah yang lebih baik daripada ibadah tafakur. Ulangi, tidak ada ibadah sunnah yang lebih utama daripada tafakur. Sehingga ada satu khobar atau ada hadis yang mengatakan, tafakur sa'atin khairun min ibadati sitina sanah. Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah berapa tahun? 60 tahun. Ulangi, berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah 60 tahun. Bayangkan Pak, berpikir sesaat. Sesaat itu bisa 1 menit, bisa 5 menit. Sesaat.
Jadi berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Umur Bapak sekarang berapa? Ya. Ya rata-rata 40 lah sini ya. Rata-rata 40, 45 gitu ya. 35 bikin muda lagi gitu ya. Belum tentu umur kita nyampe segitu dan belum tentu seluruhnya dipakai untuk ibadah. Tapi dengan meluangkan waktu berpikir sesaat saja, Allah akan mencatat bagi kita ibadah sunnah selama 60 tahun. Ini pentingnya bertafakur ini jemaah. Ya, sesekali ngajinya jangan di masjid terus ini. Jenuh Pak. Kadang ngantuk kalau di masjid. Iya kan? Pakai AC gitu kan. Nah, apalagi banyak tiang seperti ini, waduh, ada tanda-tanda dah. Ya, masjid yang paling disukai masjid kayak begini, Pak. Iya, masjid yang paling disukai jemaah yang banyak tiangnya, yang ada AC-nya. Oh, itu paling banyak. Apalagi ada makanannya, lengkap itu. Ya. Makanya doanya bukan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi jemaah dimuliakan Allah, kata Syekh Athaillah, al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idu atalahu. Al-fikratu bertafakur, merenung, berfikir. Sirajul qalbi, sirajul itu artinya lampu, lentera. Lentera bagi hati, lampu bagi hati. Faidah dahabat, maka apabila tidak ada tafakur di dalam diri seseorang, maka fala ido atalahu, maka hatinya tidak ada cahaya, alias hatinya gelap. Jadi orang yang tidak pernah bertafakur, tidak pernah merenung, itu hatinya gelap. Ya, sebetulnya ibadah tafakur itu gampang Pak, enteng. Tinggal kita luangkan waktu sejenak, kita pikirkan tadi yang 5 itu. Ya. Nanti boleh praktek tuh. Habis sholat isya ke pinggir apa itu, ke pinggir kali. Ini ada pinggir pantai itu, nih ada pantai di Al-Hidayah ini ada pantai situ ya. Sambil ngadep ke kali situ. Pikirkan itu ayat-ayat Allah. Ya. Jemaah yang mulia, apa yang mesti kita tafakuri, apa yang mesti kita pikirkan? Ulangi, satu apa? Fikirkan, renungkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, renungkan nikmat-nikmat Allah. Yang ketiga, renungkan janji-janji Allah. Yang keempat, renungkan ancaman Allah. Yang kelima, renungkan kekurangan diri. Yang pertama, kita renungkan ayat-ayat Allah. Apa yang disebut dengan ayat-ayat Allah? Istilah ayat Allah itu dibagi dua. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu adalah ayat yang terbatas. Terbatas oleh surat, terbatas oleh juz. Yang mana jumlahnya 30 juz, 114 surat. Itu disebut ayat Qur'aniyah, atau disebut ayat kauniyah, ayat yang diucapkan, yang dibicarakan. Pertanyaannya, pernah gak membaca Al-Quran dari suratul Fatihah sampai Anas? Pernah gak? Insya Allah sering kan? Bukan pernah lagi, apalagi bulan Ramadan. Semua berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Nah, pertanyaan yang kedua, pernah nggak kita khatam Quran dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas sambil membaca terjemahnya atau mentadaburi artinya? Nah, ini mungkin yang jarang ya, bukan belum, atau mungkin yang jarang. Ada mungkin di sini yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas hafal sama artinya, tapi tidak semua. Nah, bolehlah tahun ini Ramadan itu jangan hanya sekedar target membaca Al-Quran khatam dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Itu hanya sekedar mendapatkan pahala. Al-muta'abbadu bitilawati. Karena Quran itu ngerti gak ngerti berpahala. Itu Quran. Tapi kalau tidak paham, itu tidak akan menjadi keberkahan. Nah itu, Quran tidak akan membawa rahmat, tidak akan membawa keberkahan, tidak akan merubah kehidupan kalau tidak difahami isinya.
Nah, mentadaburi ayat Allah, memikirkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, itu masuk dalam fikratun fi ayatillah. Ya. Coba pelan-pelan baca Al-Fatihah itu dengan artinya, dengan terjemahnya, kalau bisa dengan tafsirnya. Karena Al-Quran itu bagaikan kalung yang terbuat dari permata, dari mutiara. Karena Quran itu indah, ya, dibolak-balik akan terasa nikmat. Bapak bosan gak baca Fatihah? Enggak ya. Makin sering kita baca makin nikmat. Apalagi kalau Quran itu dibaca dan maknanya dan artinya, itu akan terasa lezat. Jemaah dimuliakan Allah, yuk kita sekarang tingkatkan, bukan hanya membaca lafaznya saja, teksnya saja, tapi kita pahami makna daripada Al-Quran. Kita fikirkan, renungkan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Ketika memikirkan ayat Allah dalam Al-Quran, akan tumbuh al-tauhid wal yakin, ketauhidan dan keyakinan kepada Allah. Nah, yang kedua yang namanya ayat Allah itu adalah ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu alam semesta. Jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk meneliti, menelaah, mengobservasi, untuk memahami alam semesta ini. Dari mulai wahyu yang pertama, kalimatnya apa? Iqra. Allah itu suruh membaca. Yang disuruh dibaca itu bukan hanya ayat-ayat yang ada di Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Bagaimana Allah menciptakan manusia dari air mani? Ini disuruh dipelajari, ini disuruh dibaca, diobservasi, diteliti. Ya. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dunia ini, di alam semesta ini merupakan tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, badanmu, fisikmu, apakah kamu tidak pernah berpikir, tidak pernah meneliti bagaimana dahsyatnya Allah menciptakan organ tubuh kita ini? Ya, maha dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menantang manusia tentang ciptaannya, tidak pakai yang gede-gede. Allah tidak pakai gajah, Allah tidak pakai badak, tapi Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba masalama ba'udatan fama fawqaha. Allah tantang manusia itu dengan ciptaan Allah berupa apa? Nyamuk. Kalau kita merenungkan nyamuk ciptaan Allah Subhanallah, disitulah ada keagungan Allah, ada kehebatan Allah. Kalau bapak nggak percaya, bapak bisa nggak bikin seekor nyamuk saja, nggak usah 1000 nyamuk. Bikinlah seekor nyamuk yang persis seperti nyamuk yang diciptakan oleh Allah. Ya, kebayang nggak Pak? Nyamuk itu ada kakinya. Ada berapa kaki nyamuk? Lah, kok ada yang 4, ada yang 2 ya? Berapa nih Pak? Allah nggak pernah meneliti ya? Nah itulah. Padahal kenapa Allah menyebutkan kalimat bangun? Supaya kita tuh berpikir, disuruh meneliti. Ya, kakinya aja gak kelihatan namanya. Kita gak pernah memikirkan kakinya itu berapa. Iya, sayapnya. Belum lagi itu namanya jarumnya Pak. Belum lagi itu suara nyamuk itu dari mana, mesinnya di mana. Dan nyamuk itu luar biasa instingnya Pak. Kalau bapak lagi begini, lagi terbangun, itu nyamuk gak berani nyamperin Pak. Tapi kalau bapak sedang tidur, dia datang. Berarti dia punya feeling yang segede apa tuh jantungnya nyamuk, segede apa tuh lambungnya nyamuk, segede apa tuh ususnya nyamuk, segede apa itu, apalagi itu namanya, Masya Allah, organ tubuh. Dan ini tidak bisa selain Allah itu Pak.
Jadi jangankan gajah, jangankan badak, disuruh bikin nyamuk saja kita tidak akan mampu. Sehebat apapun kita sekolah, setinggi apapun kita kuliah, ditantang untuk bikin seekor nyamuk saja kita tidak akan mampu. Maka disitulah di dalam ciptaan Allah ada keagungan Allah, ada kehebatan Allah. Mestinya melihat nyamuk itu dekat kepada Allah, kenal dengan Allah. Ya, belum semut Pak, Masya Allah. Ya, berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang sangat menakjubkan kalau kita fikirkan, kalau kita renungkan. Nah, ini namanya tafakur terhadap ayat-ayat Allah. Jadi yang namanya ayat kauniyah ini Pak tidak terbatas Pak. Ya, misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kata Allah, apakah mereka tidak memikirkan bagaimana Allah menciptakan unta? Ya, pernah lihat unta? Pernah ya? Minimal di taman safari kan gitu ya, atau minimal di gambar atau di foto gitu ya. Ya, unta. Kenapa Allah itu menyuruh kita untuk memperhatikan, merenungkan ciptaannya berupa unta? Ada apa dengan unta? Unta itu adalah hewan tunggangan, kendaraan yang paling kuat di muka bumi ini. Ya, unta itu Pak 2 bulan tidak makan bisa hidup. Ya, itu unta. Bapak 2 bulan gak makan, jangan ke 2 bulan, 2 minggu itu masalah ya. Unta itu 2 bulan gak makan, Pak, bisa hidup. Dia masih kuat badannya. 2 bulan dia nggak minum, dia kuat. Kenapa? Karena di dalam tubuh unta itu ada punduknya. Nah, di punduk unta itu adalah tempat cadangan menyimpan air. Dan unta itu adalah hewan yang bisa menyesuaikan cuaca. Kalau terlalu panas, ya maka tubuhnya bisa dingin. Kalau cuaca sangat dingin, tubuhnya bisa hangat. Bapak pernah lihat unta beli jaket? Siapa tahu ada unta beli jaket gitu dari Garut gitu kan, jaket kulit gitu ya. Unta itu bisa menyesuaikan Pak. Di Timur Tengah itu kan cuacanya ekstrim. Kalau panas sekali, kalau dingin sekali, unta itu bisa bertahan Pak. Kalau kita manusia banyak yang nggak kuat kalau cuaca ekstrim seperti itu. Tapi unta itu bisa bertahan. Oleh karena itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Disinilah muncul ada ilmu modern yang disebut dengan ilmu anatomi tubuh. Perintah Allah Pak, kita mempelajari ilmu anatomi tubuh itu ya perintah Allah. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kita disuruh untuk merenungkan, memikirkan bagaimana Allah menciptakan langit. Kita disuruh jalan-jalan ke langit, disuruh melihat alam di luar angkasa itu. Ya, mohon maaf, saya yang baca ini belum ke sana gitu. Orang yang belum baca ayat ini udah nyampe ke sana Pak, udah keluar angkasa. Luar biasa. Ya, sesekali muridnya ke mana ini? Ke bulan gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ya, maka kemudian ada ilmuwan yang menghasilkan dengan ilmu astronomi. Dahsyat. Ya, jadi Quran itu bukan hanya ngurusin sholat, puasa, surga, neraka, bukan hanya itu. Kita disuruh untuk mempelajari alam semesta ini. Ya, berapa banyak orang hidup dengan nyamuk tadi Pak? Betul nggak? Banyak nggak orang hidup karena nyamuk? Oh, itu ada pabriknya di sini. Namanya pabrik apa? Baygon. Berapa ribu tuh karyawan Baygon? Ya, bosnya kaya-kaya. Itu sababiahnya apa? Nyamuk Pak. Asbab nyamuk orang bisa kaya raya.
Asbab nyamuk bisa menghidupi ribuan karyawan. Coba. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Kalau kita memikirkan ayat-ayat Allah, merenungkan ciptaan Allah, maka akan timbul di situ ketauhidan kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana Allah menegakkan, mengokohkan gunung-gunung. Begitu dahsyat itu. Kita kadang kalau jalan-jalan apa namanya Pak? Kalau ke gunung itu namanya hiking ya Pak? Camping gitu kan, hiking namanya. Nah terus ngapain gitu? Kalau tidak tafakur tuh apa yang dihasilkan? Allah ciptakan gunung itu untuk ditafakuri. Allah ciptakan laut itu untuk ditafakuri. Ya, bahkan sampai Allah menciptakan sebutir nasi saja itu harus ditafakuri jemaah. Betul nggak? Pernah nggak sambil makan itu sambil memikirkan betapa hebatnya nasi? Bukan sepiring nasi, bukan sebakul nasi, sebutir nasi itu di dalamnya ada kehebatan Allah. Ya, kalau tidak hebat bisa nggak kita bikin sebutir nasi? Nggak bisa Pak. Ya, untuk hadirnya sebutir nasi, sampainya sebutir nasi ke mulut kita, itu prosesnya sangat panjang Pak. Bisa setahun gitu Pak, nyampainya itu ke mulut kita itu. Emang gampang Pak untuk sampainya sebutir nasi ke mulut kita? Prosesnya lama Pak. Iya kan? Nih sebelum dimasukin ke mulut, diapain dulu? Dimasak, benar nggak? Iya kan? Yang masak siapa? Ada istri, ada orang lain kan gitu. Sebelum dimasak apa? Cuci dulu. Sebelum dicuci, beli dulu. Belinya di mana? Entar pasar tuh jauh. Orang pasar jualan berasnya dari mana tuh? Walau-walau bisa jadi dari Cianjur, bisa jadi dari Jawa Tengah sana, ya kan? Bisa jadi dari Sumatera. Berapa lama, berapa hari, berapa bulan itu untuk sampainya beras dari daerah ke kota, ke pasar? Belum. Sebelumnya di mana tuh? Tukang apa? Giling padi, kan digiling dulu, ya kan? Habis itu padinya dari sawah. Apakah orang petani nanam padi langsung jadi padi? Enggak kan? Prosesnya panjang, dari membajak sawah, kemudian menyemai, tandur, apalagi namanya? Orang kota susah, ramet, terus untuk mupuk, panen, berapa bulan Pak untuk jadi padi? Artinya jemaah dimuliakan Allah, untuk masuknya sebutir nasi ke mulut kita, kalau kita renungkan, di situ semua ada keagungan Allah, di situ ada kehebatan Allah. Ya. Nah jemaah dimuliakan Allah, fikratun fi ayatillah. Pertama kita fikirkan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa fikratun fi alaillah. Kita fikirkan dan renungkan nikmat-nikmat Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Sebut-sebut nikmat Allah itu supaya kamu bahagia. Bicarakan nikmat Allah itu supaya kamu bersenang, supaya kamu bahagia. Jadi orang yang susah, orang yang tidak bahagia hidupnya, itu persoalannya tidak suka mengingat nikmat Allah. Iya. Kebanyakan ngeluh, kebanyakan memikirkan yang tidak ada. Akhirnya hidupnya tidak bahagia. Ya. Mestinya kalau pengen bahagia itu kita merenungkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jangan memikirkan yang belum diberikan kepada kita. Ya, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sebut-sebut nikmat Allah supaya kamu menjadi orang yang bahagia. Nikmat Allah itu yang ada dalam tubuh kita ini tidak bisa dihitung Pak. Di tubuh kita, bukan di luar tubuh kita. Di tubuh kita saja udah tidak kehitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Emang bisa ngitung Pak? Bapak punya rambut berapa? Di kepala aja nggak bisa kita hitung. Belum di sini ada rambut apa namanya ini? Alis. Ada rambut bulu mata.
ada bulu hidung, ada kumis, ada jenggot, ada cabang, ada itu setiap helai rambut, setiap helai bulu, itulah nikmat Allah. Nikmat gak Pak? Punya rambut di kepala? Nikmat. Bulu hidung tuh nikmat loh Pak. Kalau tanpa bulu hidung segala masuk ya. Ya kan? Masa tersaring Pak. Nah yang dimuliakan Allah, sekurang-kurangnya secara global nikmat Allah itu ada 3. Globalnya nikmat Allah itu 3. 1 namanya nikmatul ijad, 2 nikmat imdad, 3 nikmat iman. Ulangi, 1 nikmat ijad. Ijad itu diambil dari kata wujud. Aujada yujidu ijad, diwujudkan, diciptakan. Nikmat gak diciptakan oleh Allah jadi manusia? Nikmat Pak. Kenapa? Makhluk-makhluk itu kan banyak, betul kan? Bukan hanya manusia kan? Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada kucing, ya kan? Ada wedus. Nah, kita ada manusia. Bapak mau pilih apa? Pilih jadi manusia atau pilih jadi kambing? Enakan jadi mana? Enakan jadi manusia, betul kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan manusia itu sebagus-bagusnya ciptaan, sesempurna-sempurna ciptaan. Kenapa? Ada 1 nikmat di dalam diri manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain, apa? Akal. Ya kan? Oleh karena manusia punya akal, maka manusia jadi mulia. Makanya kambing saja berkhidmat kepada manusia, sapi saja yang begitu besar badannya berkhidmat kepada manusia. Ya, padahal gedean sapi kan daripada kita badannya. Tapi kenapa sapi siap untuk melayani kita? Itu artinya bahwa kita diciptakan manusia, diciptakan jadi manusia itu adalah nikmat yang agung. Ya, betul nggak? Kan sebetulnya sama-sama makhluk Allah. Kita dengan kambing itu nggak ada bedanya, sama-sama makhluk Allah. Bedanya apa? Nasib. Bedanya apa? Nasib saja. Si kambing nasibnya jadi kambing, kita nasibnya jadi manusia. Sama-sama makhluk Allah. Nah kita syukuri itu. Jadi manusia itu udah bersyukur. Punya akal itu kita bersyukur. Ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua imdad. Imdad itu apa? Kelapangan. Allah kasih kesehatan, Allah kasih umur, itu juga nikmat. Belum lagi kelapangan rezeki, masya Allah. Gak usah jauh-jauh Pak, nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini yang kita rasakan apa? Apa coba yang kita rasakan saat ini apa? Sehat, betul. Bapak kalau nggak percaya sehat itu mahal, masuklah ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang sedang berjuang ingin sehat. Ada orang yang kena kanker otak, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ada orang yang katarak, berapa biaya dikeluarkan? Ada orang yang gagal ginjal, ada yang gagal jantung, masya Allah, berapa biaya? Jadi dalam diri kita ini nikmat semua. Kalau kita mau tafakuri, sehat. Ditambah lagi nafas, Pak. Nafas nikmat gak? Ini Bapak bernafas ya nih? Jangan nggak bernafas ini. Ya, bernafas ya? Alhamdulillah. Nikmat gak? Nikmat Pak. Bernafas tuh nikmat. Gak usah kita 5 menit. Ya, ini gratis loh Pak. Ini gratis ini. Kita bernafas ini gratis. Gak perlu beli oksigen mahal. Ya. Kalau Allah hentikan nafas kita, gak usah sehari, 5 menit aja, tersiksa kita, gak bisa nafas. Ya. Berarti kan itu nikmat. Itu namanya imdad. Ditambah lagi namanya nikmat iman. Nikmat apa? Iman. Kalau nikmat ijad rata. Kalau nikmat imdad rata. Allah gak pandang dulu mau baik tidak baik, mau orang soleh atau jahat, Allah kasih. Tapi ada nikmat iman hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah, pilihan Allah, termasuk kita. Kita merasa banyak, kenapa? Karena mayoritas Pak. Bapak pernah ke Papua nggak? Ini yang pernah Papua pernah? Yang pernah keluar di Papua, masya Allah. Saya itu jalan dari Manokwari ke Teluk Bintuni, Pak. Berangkat hari subuh, nyampe sore maghrib saya. Nyari masjid sepanjang jalan nggak ada tuh Pak.
nggak ada masjid. Mau sholat susah Pak di masjid, ya kan? Akhirnya nyari apa? Nyari sungai, nyari kali, cari batu yang ada lebar gitu. Saya sholat di atas batu. Terasa apa nikmatnya sholat itu? Ya Allah, saya kurang bersyukur di Pulau Jawa itu ya. Banyak masjid, banyak orang datang ke situ. Benar gak? Lah masjid musola tiap blok ada, masjid musola. Kadang satu blok itu ada 2 musolanya. Tapi kenapa pada males ke masjid? Ya, padahal mereka di sana tuh berjuang ingin punya masjid itu susah loh. Berantem dulu tuh. Ya, saya pernah itu ke Manowari itu. Di Manowari ada seorang pengusaha namanya Pak Haji Apek, orang Anglikan. Dia mau bangun masjid. Berantem dulu Pak sama gereja. Beliau harus mendapatkan surat atau tanda tangan dari para kepala suku baru bisa bangun masjid. Ya, subhanallah. Terasa Pak nikmat iman itu ketika kita berada di tempat yang minoritas. Saya dari Sentani ke Jayapura itu ada satu kampung namanya Kampung Harapan. Nggak ada masjid Pak di situ. Masjidnya ada namanya garasi mobil. Jadi garasi mobil itu kan kecil sekali. Itulah dipakai masjid mereka. Dan tidak boleh dibentuk seperti masjid. Jumlah orang Islamnya di situ berapa orang? 15 orang. Jadi Jumatan tuh nggak bisa nunggu sampai 40. Sampai kapan sholat Jumat kalau nunggu 40 orang? Ya udah 15 orang aja sholat Jumat. Gitu. Nah, dimuliakan Allah, nikmat iman ini nikmat pilihan. Masya Allah. Tidak semua Allah kasih. Nah, kadang kita tidak bersyukur dengan nikmat itu karena kita merasa banyaknya orang beriman. Padahal berapa persen Pak dari jumlah manusia di dunia ini yang beriman kepada Allah? Ya, katanya sih 7 miliar Pak. Saya belum hitung sih, tapi katanya jumlah manusia di dunia ini 7 miliar, yang beriman 1,5 miliar. Berarti kan sedikit. Nah, oleh karena itu ketika kita dapat nikmat iman, itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah. Ya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, memikirkan nikmat Allah, maka yatawalladu minhal mahabbah, akan lahir cinta kepada Allah, akan lahir rasa syukur kepada Allah. Tidak ada yang namanya mengeluh. Ya. Kemudian yang ketiga, jemaah dimuliakan Allah. Apa yang ketiga? Memikirkan janji Allah. Setiap kebaikan di dalamnya ada wa'dillah, ada janji Allah. Capeknya kita, lelahnya kita, ngantuknya kita, di situ ada janji Allah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, siapa yang melakukan kebaikan, min dzakarin, baik laki-laki aw unsa atau perempuan, wa huwa mu'minun, dasarnya iman kepada Allah, iman dan amal soleh. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Satu, janji jaminan Allah, akan aku berikan kehidupan yang bahagia. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, hidupnya pasti bahagia. Jaminan Allah kebahagiaan itu bukan harta, bukan jabatan. Saya punya bukti Pak. Mohon maaf, rumah ini banyak orang duit, banyak orang kaya. Saya punya tetangga Pak, rumahnya itu 2 gang. 2 gang itu punya dia sendiri. Ya, tengah-tengah rumah itu ada kolam renang besar. Garasi mobilnya ada 3 rumah, dibeli sendiri. Kalau ketemu saya, bawaannya ngeluh. Iya, pusing saya, pusing. Lah, kenapa Bu? Duit banyak, mobil banyak, rumah gede. Apa yang jadi masalah? Suami. Benar ya? Apa yang ditakutkan sama perempuan kalau suaminya banyak duit? Nah, itu pengalaman. Itu yang dikhawatirkan Pak. Kawin lagi, nggak bahagia hidup. Kenapa? Karena dia selalu berburuk sangka, ya kan, kepada suaminya. Kenapa? Karena jauh dari agama. Tidak, banyak duit tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Ya, gitu. Jadi jemaah dimuliakan Allah, janji Allah, jaminan Allah kebahagiaan itu bagi siapa?
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Jadi iman dan amal soleh. Kita percepat yang terakhirnya. Yang keempat, wa fikratun fi wa'idillah. Kita memikirkan ancaman Allah atau siksa Allah. Tidak ada keburukan yang tidak ada balasan. Ya kan? Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang melakukan kebaikan untuk dirinya, siapa yang melakukan kejahatan akan kembali kepada dirinya. Maka setiap keburukan yang dilakukan pasti ada ancamannya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari ayat Allah, dari agama, maka Allah akan memberi kehidupan yang sempit, yang sulit, yang susah. Dan Allah kumpulkan orang tersebut di akhirat dalam keadaan buta. Di dunia melihat, tapi di akhirat dibutakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya, yang terakhir jemaah dimuliakan Allah, apa? Wa fikratun fi taksiri nafsihi, memikirkan kekurangan apa? Kekurangan diri. Ya, coba kita merenung di tengah malam atau mungkin menjelang subuh di waktu tahajud, kita merenung, diam, tidak berbicara, mata kita pejamkan, kemudian kita pikirkan kebaikan apa yang belum kita lakukan, dosa apa yang belum kita tinggalkan, amal apa yang belum kita sempurnakan. Kenapa? Kata Imam Ibn Athaillah, beliau mengatakan, ya, di antara tanda-tanda orang yang hatinya mati, adamul husni ala ma fataka. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat. Bahwa di antara manusia yang hatinya mati adalah tidak ada rasa sedih ketika tertinggal suatu kewajiban atau suatu amal kebaikan. Sayyidina Umar suatu ketika beliau ketinggalan sholat berjamaah asar. Satu kali beliau ketinggalan sholat berjamaah, artinya masbuk. Sebelumnya beliau menengok kebun kurma. Karena tidak terdengar suara adzan, asyik dengan pemandangan kebun kurma, karena kurma sedang berbuah, sedang panen. Beliau pulang ke masjid, di masjid sudah berjamaah, artinya ketinggalan berjamaah. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyesal atas perbuatannya dan kemudian beliau menginfakkan seluruh kebun kurmanya sebagai bentuk hukuman. Nah, kira-kira nih kalau bapak-bapak waktunya berjamaah, nggak berjamaah malah nyuci mobil gitu, kira-kira mobilnya mau diinfakkan nggak gitu? Karena menyesal. Iya, kadang ada orang tuh tiap waktu sholat malah nyuci mobil, nyuci motor. Apa enggak nanti atau tadi gitu? Nah itu. Nah, jemaah dimuliakan Allah, ada 5 tafakur yang kita jalankan. Kenapa? Karena tafakur sa'atin khairum min ibadati sitin salam. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah selama berapa tahun? 60 tahun. Ya, terakhir kita simpulkan. Pertama, merenungkan apa? Ayat Allah. Yang kedua, nikmat Allah. Yang ketiga, janji Allah. 4, ancaman Allah. Yang kelima, memikirkan kekurangan diri. Insya Allah kita niat amal dan semoga pengajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.